Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pun pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Sudah senyum hari ini? Kayaknya kelihatannya belum. Coba kasih senyum kanan kirinya yang lebar, buka maskernya. Jangan lupa bahagia loh ya. Ini hari Tuhan, kita ke gereja sudah mendengar sabda Tuhan. Coba kasih senyum yang lebar di kanan kirinya, tengok kanan kirinya. Nah, begitu. Bagus ya, kan dari sini pemandangannya indah begitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau saya akhir-akhir ini berjalan di jalan raya ya dengan kendaraan, tuh kalau kita lihat di kanan kiri itu di sebelah kanan ada baleho, "Pilihlah saya." Ada poster lagi, "Pilihlah saya." Depan lagi ada lagi, "Pilihlah saya." Semuanya minta dipilih. Dan kita juga kadang-kadang kalau lewat lagi terus ya, ada warung makan, "Makanlah di sini, pilihlah saya." Ada sotomi, "Pilihlah saya." Ada nasi padang, "Pilihlah saya." Ada lapo, "Pilihlah saya." Semuanya minta dipilih untuk dimakan. Saudara-saudari, semua yang kita jalani dalam hidup ini pasti semuanya punya banyak pilihan. Dan kita perlu memilih yang tentu saja dalam memilih itu kita juga harus mengenal. Memilih juga harus mengenal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa di sini yang datang ke gereja bersama dengan istri atau suaminya? Angkat tangan. Jangan malu-malu ya. Ya, suaminya sendiri dan istrinya ya di sebelahnya ya. Jangan pindah tempatnya pisah ya. Yang bersamaan tuh ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenal nggak siapa yang ada di sebelahnya, suami atau istrinya? Kenal ya, karena itu kan yang dipilih. Maka dalam gereja Katolik itu kan, kalau memilih pasangan, ya tidak begitu saja langsung menikah. Ada kursusnya, ada kanoniknya, supaya saling mengenal dulu. Ya. Ada sebuah kisah, ada seorang kakek dan nenek yang sudah usianya sudah lanjut dan merayakan ulang tahun ke-60, bukan lagi ke-50, 60 tahun perkawinan. Mengundang cucu-cucunya, mengundang anak-anaknya, dan luar biasa.
dipestakan. Dan mereka sangat senang dan bahagia. Setelah perayaan selesai, lalu cucunya main lagi datang ke rumah. Karena tidak jauh dari rumah kakek neneknya. Lalu sang kakek sangat gembira, cucu mari datang ke sini. Lalu kemudian sang kakek dengan gembira menawarkan macam-macam makanan yang baru didapat dari pesta. Lalu memanggil istrinya, Hani, come here, datang sini. Ini cucu ini udah datang ini, cucu kita yang kita sayangi datang. Coba beli makanannya, bagikan, ambilkan itu. Ada tart di sana. Neneknya datang gitu yang layani langsung. Dia bilang lagi, Beb, cepetan Beb, sini. Ini cucunya udah nunggu dari tadi, bikinkan dulu minuman gitu. Lalu kemudian sudah duduk dikasih makan. Waduh, manisku ya, ini cucu kita sudah datang. Cucu dari tadi tuh bingung dia, ngeliatin kakeknya tingkahnya begitu. Ketika neneknya lagi di dapur, kakek itu genit juga ya. Kenapa? Kakek itu genit atau mesra saya nggak tahu kok. Kakek itu kok manggilnya sama nenek itu Hani sebentar-bentar, Sweetie lah, lalu manisku lah. Lalu kemudian juga dipanggil Beb ya. Kakek kenapa itu usia perkawinan itu yang rahasianya seperti itu ya kayak. Ini rahasia kita berdua ya. Kenapa? Kayak saya lupa nama nenek gitu. Saya lupa gitu kan. Waduh, kok begitu? Lalu cucunya spontan teriak, nenek, diam. Ya, nek katanya, ada apa? Lalu kakeknya bilang, udahlah, gocap, aman, gocap gitu kan. Enggak, langsung dipanggil lagi, nek, datanglah nenek itu kan. Enggak mau disogok cucunya. Nek, nenek sejak kapan dipanggil Beb, dipanggil Sweetie, dipanggil Darling sama kakek? Wah, sejak perkawinan kita katanya. Itu tandanya si nenek itu tidak diketahui namanya sejak perkawinan itu. Jadi Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu, kalau ada yang dipanggil Darling, dipanggil Beb ya, tanya sama suaminya, siapa nama saya? Sekarang tanya. Jangan-jangan dia lupa. Saudara-saudari, orang kadang-kadang ya memilih segala sesuatu itu tidak mengenal. Memilih segala sesuatunya itu asal aja menurut orang lain dan ikut-ikutan. Itu adalah segala sesuatu yang sering terjadi. Hari ini kita juga diajak bukan soal pilihan-pilihan praktis, pilihan-pilihan duniawi, tapi ini adalah pilihan hidup. Pilihan di mana kita juga akan menuju dan bersumber ke arah sana. Kita diberikan suatu pemahaman yang sangat luar biasa dalam Injil kali ini, yaitu adalah kisah di mana Yohanes menunjukkan kepada dua muridnya tentang pilihan hidupnya. Dia, Yohanes, orang yang besar, guru yang luar biasa, banyak pengikutnya. Dan ada dua murid di situ yang kebetulan pada waktu itu ada Yesus yang lewat. Dia berkata kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah. Di situ murid diberikan pilihan. Silahkan, ini ada anak domba Allah, Yesus. Apakah mau ikut dia atau masih di sini? Yohanes mengarahkan ke sana. Dan pilihan dari dua murid itu adalah ikut sama Yesus. Karena itulah yang menjadi misi Yohanes, supaya ikut sama Yesus. Dan saudara-saudari, di sini ada suatu hal yang menarik, bahwa para murid tidak pertama-tama dikatakan, itulah Mesias yang kita tunggu-tunggu. Para murid dikatakan, lihat anak domba Allah. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pilihan para murid melangkah mengikuti Yesus, ini adalah pilihan yang tentu saja tidak didasarkan atas suruhan, tidak didasarkan atas ikut-ikutan, tapi didasarkan bahwa ia mau mengenal. Dikatakan lihatlah anak domba Allah, ini sesuatu yang belum ada sampai pemahaman tentang siapa itu Tuhan. Dia memahami anak domba Allah itu sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana pada waktu zaman itu, anak domba Allah atau domba yang dipersembahkan itu setiap tahun ketika sebelum Paskah. Ada domba yang dipersembahkan sebagai kurban silih syukur atas keselamatan. Ada yang dikurbankan. Ketika disampaikan itu anak domba Allah, para murid kagum, ada orang yang mau dipersembahkan. Ada orang yang mau mempersembahkan dirinya. Dia tertarik dan mulai mengenal. Langkah pilihannya tidak begitu saja, tapi
dituntut mengenal. Maka dia datang melihat siapa itu yang mau mengorbankan dirinya. Pelan-pelan para murid ini diajak untuk melihat siapakah Yesus itu. Yesus yang tadi diperkenalkan sebagai, ya itu Yesus anak domba Allah yang mau dikurbankan. Mereka tertarik dan Yesus mengatakan, kamu mau cari apa? Mau cari apa? Mereka tentu saja kalau orang dikatakan kagum sama orang ataupun juga orang lebih berkuasa pasti mintanya macam-macam. Ada minta ini, minta itu, tapi mereka mau mengenal. Saya mau tahu tempat tinggal engkau. Akhirnya Yesus mengatakan, marilah dan ikutlah. Saudara-saudari, dari hal itu mereka mengenal bukan saja Mesias yang belum dikenal itu, tetapi orang yang mau dikurbankan dipanggil lagi guru atau rabi. Artinya ini adalah orang yang mengajar, orang yang memberikan tuntunan, orang yang akan menjadikan patron hidup dia. Dan dia melihat dan mengenal itu. Maka dikatakan di sini sampai jam 4 sore itu mereka mengenal, melihat siapa Yesus dalam tempat tinggalnya, kehidupannya bagaimana, berbicara, berdialog sampai seharian penuh. Ini sebenarnya mau mengatakan suatu simbol, mereka mengenal, mencari, melihat dan bergaul dengan Yesus, mengalami Yesus di situ. Dan disitulah akhirnya setelah mengetahui anak domba yang dikorbankan, orang yang mau mengorbankan diri, orang yang mengajar, memberikan tuntunan, menjadi patron, dan akhirnya dia baru menyadari, oh inilah Mesias. Dia menemukan Mesias, katanya, Simon, aku telah menemukan Mesias, kata Andreas yang tadi dia datang kepada Yesus. Saya telah menemukan Mesias. Dan ini pilihan di awal yang tentu saja diikuti dengan mengenal. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang dicontohkan oleh Andreas, orang yang tahu menantikan Sang Penyelamat, orang yang juga menantikan Tuhan, orang yang tahu Tuhan sudah lahir, tetapi dia ketika berjumpa, dia tidak begitu saja. Tahu dari orang, kenal dari orang, dia mendalami. Mengetahui ini orang yang mau berkurban, ini orang yang mengajar, mendidik, mengarahkan, menuntun. Dan inilah Sang Penyelamat sejati yang memberikan keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah pilihan kita menerima Yesus, memilih Yesus, dibaptis bersama dengan Yesus, sudah mengenal Yesus, sudah mengetahui Yesus, sudah mengalami Yesus sebagai penyelamat? Atau kita baru mendengar dari kitab suci, dari juga khotbah, dari juga orang lain, dari orang tua kita, dari teman-teman, dari romo, atau sudah mengalami? Pilihan mengajak kita untuk mengenal. Maka Yesus yang kita pilih dalam hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, kita juga perlu mengenal. Kita mengenal pelan-pelan seperti Andreas. Dia yang adalah orang yang mengorbankan diri, yang rela mau mengorbankan diri, yang juga mengajar, dan akhirnya inilah Sang Penyelamat sejati. Semacam ini, pengenalan semacam ini tidak main-main saudara-saudari. Tidak memahami Tuhan yang tadi dipahami hanya sebagai Mesias untuk membebaskan dari penjajahan, bukan hanya untuk meminta. Andreas tidak mengenal Tuhan untuk meminta. Andreas tidak mengenal Tuhan hanya untuk meminta proposal permohonannya dia. Tapi dia mengenal seluk-beluk. Dia yang sudah memberi dulu sebelum kita meminta. Dia yang sudah menghadiahkan dulu sebelum kita memohon. Dia yang sudah memberikan hadiah lebih dahulu sebelum kita meminta. Itulah mengenal Mesias. Itulah mengenal Tuhan. Kalau kita merasa bahwa hidup kita merasa kurang beruntung, selalu menganggap dirinya sial, jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan. Kita hanya dengar, kita hanya tahu Tuhan, tapi tidak seperti Andreas yang terus-menerus mencari dan mengenal. Tuhan ada dalam suka, Tuhan ada dalam duka, Tuhan itu baik. Itulah kesimpulan dari pengenalan akan Tuhan. Maka kalau sudah mengenal Tuhan seperti ini, hidup orang ditransformasi.
Tidak lagi orang berbicara mengenai apa yang untung dari saya mengikuti Yesus. Tapi orang sudah berbicara apa yang mau saya persembahkan untuk Tuhan. Yang sudah lebih dulu mengorbankan diri, memberikan juga hidupnya, memberikan juga rahmatnya, berkatnya untuk saya. Jadi orang sudah ditransformasi hidupnya mengenal Tuhan, orang akan berubah. Orang akan apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan Paulus, dengan tubuh kita bisa memuji Tuhan. Itulah yang Samuel katakan, Tuhan bersabdalah aku mendengarkan. Dan dia melaksanakan sabdanya. Dia mempersembahkan dirinya untuk mendengarkan Tuhan dan melakukan. Jadi mengenal Tuhan itu mentransformasi hidup. Pilihan mengajak kita untuk mengenal. Mengenal mentransformasi hidup kita. Dan orang yang mentransformasi hidupnya kepada Tuhan tidak lagi untuk berbicara soal apa yang untung, tapi apa yang bisa saya berikan. Soal memberi apa yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak minta besar-besar saudara-saudari. Tapi cukup dengan hal yang kecil, tapi tahu peran kita yang besar itu apa. Kadang-kadang kita yang sekarang ini bekerja, menghidupi, menafkahi anak istri dan juga suami, melayani dan segala macam, dianggap itu adalah sesuatu yang tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Bekerja dengan rajin, jujur dan tekun, dianggap itu bukan suatu persembahan kepada Tuhan. Seorang ketua lingkungan yang setia menjalankan administrasi, mencatat jumlah anggota umatnya, dianggap itu bukan sesuatu persembahan untuk Tuhan. Itulah persembahan yang kecil. Itulah persembahan yang tekun dan tulus yang dilakukan, yang kecil-kecil. Kenapa menganggap itu bukan suatu persembahan? Karena mungkin cara berpikirnya lain. Hal yang kecil-kecil yang kita pahami, yang kita jalani, orang melakukan tugasnya, memasak, mengganti popok anaknya, itu melaksanakan persembahan untuk Tuhan dengan jujur dan tulus. Ada seorang turis yang sedang berkeliling, saudara-saudari, di sebuah kota yang besar, dan dia melihat menemukan seorang tukang. Dia bertanya kepada tukang itu, Anda sedang apa? Ditanya lagi nukang gitu ya. Ini saya sedang menumpuk bata ya, menumpuk bata, menyusun bata dengan cemberut, gitu aja kok nanya gitu ya. Dan tidak ada kebanggaan menumpuk bata. Dia bertemu lagi dengan orang sebelahnya lagi, mandor. Lalu kemudian dia tanya, Bapak sedang apa? Ini sedang mengawasi tukang-tukang ini nih. Jangan sampai dia miring sedikit, nggak boleh salah nih ya. Hanya itu, tidak ada kebanggaan juga. Lalu dia bertemu dengan arsitek, dia bertanya, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun katedral yang akan membanggakan kota ini. Saudara-saudari, dari 3 orang itu, ada yang kita lihat, orang yang ketiga yang cukup bangga dengan pekerjaannya, yaitu adalah membangun katedral. Yang tadi membangun katedral juga, tapi cuma menumpuk bata, dia nggak merasa bangga. Yang tadi juga membangun katedral, dia cuma mengatur orang, dia nggak bangga. Yang arsitek merasa bangga karena dia membangun katedral. Bolehkah yang tadi, kuli tadi, tukang tadi merasa bangga? Harusnya demikian. Kalau saudara-saudari pernah membaca, Presiden Amerika John F. Kennedy ketika membangun NASA, dia main ke sana dan dia bertanya kepada seorang tukang pel, Bapak sedang apa? Ini pertanyaan sekali lagi, nggak perlu ya sebenarnya kayak tadi lagi. Bapak sedang apa? Ya sedang ngepel lah. Tapi jawaban dari tukang pel itu lain. Saya sedang membantu orang menerbangkan orang ke bulan. Padahal kerjanya tukang pel, bukan astronot. Dia bilang, saya membantu orang menerbangkan orang ke bulan. Seorang tukang pel. Itulah, ketika kita sedang mengerjakan tugas kita yang rutin dengan tulus, dengan bekerja dengan tulus, mencari nafkah dengan berpeluh dan berkeringat, mengganti popok, memasak, saya sedang mewartakan kerajaan Allah. Saya sedang membangun kerajaan Allah. Kalau itu yang ada di benak kita, maka pekerjaan yang kecil sesulit apapun dengan tekun dan tulus kita laksanakan. Itulah persembahan untuk Tuhan. Itulah transformasi. Itulah kita sudah mengenal Tuhan. Maka jangan takut, jangan putus asa dengan pekerjaan kita yang rutin kita jalankan dengan tulus, dengan suatu pandangan persembahan untuk Tuhan. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan dan putusan kita.
Tuhan memberkati kita.